Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik manfaatkan setiap hari sebaik-baiknya. Ada cerita bahwa pada suatu hari yang bersalju, halaman rumah diselubungi suasana yang menyedihkan. Karena hari tersebut adalah hari pemakaman nyonya rumah. Saat pemakaman, ayah mertua dan ibu mertua si pria yang kehilangan istri menangis dengan begitu sedih. Mereka tidak bisa menerima kematian putri mereka. Namun pria itu tidak kelihatan sedih dan selalu menyapa kerabat dan teman yang datang berduka dengan senyuman. Keluarga dan para kerabat tidak mengerti atas tindakannya. Dan ini juga membuat ayah dan ibu mertuanya tidak senang karena mereka sangat berduka atas kehilangan putri mereka. Saat pemakaman, ayah mertua tidak dapat menahannya lagi dan mulai memarahi penantu pria atas sikapnya yang masih tertawa setelah istrinya meninggal. Alangkah buruk dan sia-sia anaknya begitu mencintai dia. Namun menantunya hanya mendengarkan dengan tenang tanpa memberikan respon apapun. Bahkan ketika ayah mertua bergegas maju dan hendak memukulnya, dia tidak melawan. Rentetan kelakuan abnormal menantunya mengejutkan dan bahkan membuat ibu mertuanya khawatir. Usai penguburan, pria itu memegang foto istrinya dan pulang ke rumah sambil tersenyum. Ibu gadis itu mengkhawatirkan menantunya, jadi dia mengikutinya pulang diam-diam. Pria itu terlihat berlutut di depan potret istrinya, melihat dengan tenang, dan sejenak dia mulai berkata-kata di depan potret istrinya. Menangis dan berkata, "Sayang, aku minta maaf kepadamu. Sejak menikah aku hanya tahu bekerja keras. Kupikir dengan menghasilkan uang yang banyak memberikan kamu yang terbaik itu sudah cukup. Aku tidak pernah meluangkan waktu yang banyak mengobrol denganmu. Aku tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Aku tidak meluangkan waktu untuk menemanimu. Dan bahkan kamu takut aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu akan pergi terlebih dahulu. Kamu berulang kali menekankan kepadaku harus mengantar kamu dengan tersenyum. Sayangku, aku telah melakukannya. Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Aku tersenyum dan tertawa. Aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu saat kamu masih ada, tetapi aku telah melakukan apa yang kamu minta." Setelah mengatakan itu, air matanya pada akhirnya keluar setelah dia menahan lama. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga terlalu sibuk hingga lupa meluangkan waktu bersama dengan keluarga dan sahabat dan menjalin hubungan yang dekat dengan mereka? Pria dalam cerita ini sibuk mencari uang sebelum istrinya meninggal, tetapi dia lupa menemaninya. Setelah istrinya pergi, dia baru menyadari bahwa dia telah melewatkan waktu yang berharga untuk membangun hidup bersamanya. Tetapi itu sudah terlambat. Ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Apa yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya? Tuhan bersabda yang harus kita kejar adalah hidup yang kekal, bukan nilai yang diperoleh dalam hidup ini. Sekalipun Anda memperoleh seluruh dunia tidak akan berarti apa-apa karena Anda telah kehilangan nyawa dan kehilangan hubungan yang indah dengan orang yang berada di sekitarmu. Dan yang kamu miliki hanyalah kesia-siaan sesaat. Sahabatku, mulailah dari hari ini. Arahkan pandanganmu terlebih dahulu pada Tuhan yang kekal dan hidup dalam hadirat Tuhan. Kamu akan mulai mengatur langkahmu dan menemukan prioritas dalam hidupmu. Kamu akan tahu bagaimana memanfaatkan waktumu dengan baik sepanjang hari dan berikan waktumu kepada orang-orang yang pantas dan berarti di dalam hidupmu. Saat ini, adakah orang yang ingin Anda ungkapkan cinta dan habiskan waktu Anda bersama dia? Semoga Tuhan memberi Anda kekuatan untuk bertindak, dan Tuhan adalah sumber cinta. Tuhan bisa memulihkan hubungan yang baik dalam setiap hubungan. Dengan kasih Tuhan, saya mendorong Anda untuk mengambil tindakan dari sekarang juga. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.